Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Purnama, NIM 19073081. Video ini bertujuan sebagai tugas mata kuliah kewirausahaan. Itu materinya tentang isu-isu strategis dalam kewirausahaan dan usaha kecil. Yang pertama yaitu perusahaan kecil dan bisnis kewirausahaan. Small Business Administration. Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara mandiri serta tidak dominan terhadap bidang operasinya. Biasanya mempekerjakan kurang dari 500 pekerja. Selanjutnya, perusahaan wirausaha yaitu perusahaan yang tujuan utamanya keuntungan dan pertumbuhan serta dapat dikategorikan sebagai praktik strategi inovasi. Yang kedua yaitu alasan perusahaan kecil belum menggunakan perencanaan strategis secara efektif. Yang pertama, tidak cukup waktu. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang perencanaan strategis. Yang ketiga, kurangnya keahlian. Yang keempat, kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Contoh rencana strategis yaitu yang pertama, tujuannya spesifik. Yang kedua, visi yang utuh pada karyawan. Dan yang ketiga, waktu yang memadai untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu proses pembuatan keputusan strategis. Yang pertama, mengembangkan ide bisnis dasar. Yang kedua, mengamati faktor eksternal untuk melihat faktor-faktor strategis. Yang ketiga, mengamati faktor internal. Yang keempat, menganalisis faktor strategis. Yang kelima, memutuskan berhenti atau melanjutkan. Yang keenam, mengembangkan rencana bisnis. Yang ketujuh, menetapkan rencana bisnis. Dan yang terakhir, mengevaluasi rencana bisnis yang ditetapkan. Yang keempat, yaitu sumber peluang inovasi. Yang pertama, hal yang tidak diharapkan. Yang kedua, sesuatu yang bertentangan. Yang ketiga, inovasi sesuai berdasarkan kebutuhan proses. Yang keempat, perubahan dalam industri atau struktur pasar. Yang kelima, demografis. Yang keenam, perubahan persepsi, suasana hati, dan arti hidup. Dan yang terakhir, pengalaman baru. Selanjutnya, yang kelima yaitu faktor-faktor keberhasilan perusahaan baru. Yang pertama, struktur industri, yaitu stabil atau tidaknya iklim industri. Selanjutnya, tingkat persaingan. Selanjutnya, pangsa pasar. Dan yang terakhir, karakteristik produk industri, yaitu heterogen atau homogen. Yang kedua, yaitu strategi bisnis, yaitu diferensiasi produk dan fokus produk. Yang ketiga, karakteristik kewirausahaan, yaitu kesempatan bisnis potensial, sense of urgency, pengetahuan atas key faktor, dan yang terakhir, bantuan dari luar. Selanjutnya, yang keenam, yaitu tahap pengembangan perusahaan kecil. Tahap A, eksistensi. Tahap B, kelangsungan hidup. Tahap C, sukses, melepaskan, dan pertumbuhan. Tahap D, tinggal landas. Dan yang terakhir, tahap E, kematangan sumber daya. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu transfer kekuasaan dalam bisnis keluarga. Tahap pertama, bisnis yang dikelola pendiri. Tahap yang kedua, pelatihan dan pengembangan generasi muda. Tahap ketiga, kemitraan antar generasi. Dan yang terakhir, yang keempat, transfer kekuasaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.